Raja Dompo yang semula telah pasrah, ia dan rombongannya mengira mereka pasti akan dijebloskan ke dalam penjara. Mereka sama sekali tidak mengira ternyata sambutan dari Raja Majapahit benar-benar bertolak belakang. Sang Prabu Hayam Wuruk bersikap amat ramah, seolah-olah perang tidak pernah terjadi di antara mereka. Sikap itu kini telah benar-benar sangat mengagetkan. Empat orang gadis dari negeri Dompo itu memang sangat cantik-cantik. Dua di antara mereka adalah anak dari Raja Dompo dan dua lainnya berasal dari kerabat istana. Siapa di antara mereka yang mampu menggugah minat dari Raja Sanegara dan menempatkannya sebagai seorang permaisuri atau seorang garwa selir? Semua kini sibuk menduga-duga. Bisa jadi keempat-empatnya akan diambil oleh sang Prabu. Para gadis itu pun juga tidak kalah terkejut ketika menghadapi kenyataan yang terhampar di depan mereka. Semula mereka sibuk membayangkan Raja Majapahit tentulah seorang raja yang telah tua, matanya liar jelalatan ketika melihat kecantikan mereka. Namun kenyataan yang tersaji justru bertolak belakang. Raja Majapahit ternyata sangat tampan, santun, dan tidak bertolak pinggang menampakkan kesombongannya. Raja Majapahit juga tidak menghina rajanya, bahkan menyelenggarakan sebuah pesta sebagai sebuah penghormatan. "Bagaimana pendapatmu?" berbisik salah seorang dari empat gadis itu. "Tidak terlalu buruk," jawab gadis yang kedua. Gadis ketiga yang mendengar bisikan itu tersenyum, menyebabkan para perwira yang sebo di Pasewan itu bertanya-tanya apakah gerangan yang telah dibicarakan hingga para gadis yang sudah cantik itu nampak semakin cantik dengan senyumannya. "Aku juga tidak mau pulang," kata gadis yang ketiga. Gadis pertama dan yang kedua kini terbelalak. "Aku juga. Aku tidak mau pulang. Aku ingin tinggal di sini," tambah gadis yang keempat dengan senyum yang ditelan dan ditutupi dengan sabut tangan. Dengan penuh minat dan dibantu orang yang mendapat tugas menerjemahkan apa yang diucapkan oleh Prabu Hayam Wuruk, Raja Dompo menyimak apa yang disampaikan Raja Majapahit itu. Di sebelah Raja Dompo duduk Brahmana Smaranata, dan di sebelah Brahmana Smaranata, Mahapatih Gajah Mada juga ikut menyimak apa yang akan disampaikan oleh sang raja. Duduk di kursi masing-masing, Dharma Dyaksa, Kasokatan, dan Kasaiwan lebih memusatkan perhatian mereka ke raut muka Brahmana Smaranata yang selalu terlihat sejuk. Sementara itu, di belakang dua pejabat penting yang mengurusi kehidupan agama Buddha dan Siwa itu berjajar 7 orang upapati. Sementara itu pula, orang-orang yang menjadi bagian dari Sang Pancariwilwatikta juga menempati tempat yang biasa diperuntukkan bagi mereka. Di Pasewan yang digelar mendadak itu hadir pula Romo dan Paman Raja. Namun baik Kertawardhana maupun Wijaya Rajasa Sang Apanji Wahyuning tidak berbicara apapun. Mereka melihat sang raja tidak perlu lagi dibimbing. Sang raja yang masih muda itu sudah bisa disebut mandiri. Dalam usia 23 tahunan, Hayam Wuruk telah memiliki kecerdasan dan kemampuan yang memadai untuk menjadi seorang raja serta tidak perlu diajari caranya berbicara. Duduk bersimpuh di tempat terpisah dan dilayani para emban, kedua adik dari sang raja, Dyah Rajasa Duhitendu Dewi dan Dyah Nirtaja Rajasa Duhita Dewi, ikut menyimak apa yang disampaikan sang raja. Tidak hanya anak dari Ibu Suri Sri Gitarya yang hadir. Di tempat yang terpisah, anak-anak dari Ibu Suri Dyahwiyat juga menghadiri pasewaan itu. Baik Dyah Madu Dewi maupun Dyah Sri Sudewi juga duduk bersimpuh
dan saling memberikan isyarat pandang mata kepada kedua saudara sepupunya. Dia Madu Dewi yang memiliki kecantikan yang hanya para bidadari di langit yang bisa menandinginya. Dia Sri Sudewi juga memiliki kecantikan yang akan membingungkan para jejaka manapun. Ketika rangkaian acara pasewaan itu tiba pada saatnya untuk mendengar titah sang raja, suasana kini menjadi hening. Dengan suara yang sejuk namun tetap berwibawa, Prabu Hayam Wuruk memberi ucapan selamat datang kepada para tamunya. Dengan panjang lebar, Sri Rajasa Negara menguraikan betapa penting makna dari persatuan dan kesatuan yang oleh Mojopahit tengah diupayakan dengan sekuat tenaga. Raja Dompo yang terlihat menunduk itu kini mendengarkan uraian titah itu dengan seksama. Kepada Raja Dompo, dengan ini aku mengulurkan tangan persaudaraan. Aku senang karena akhirnya mata Raja Dompo bisa terbuka dan melihat kepentingan yang sama dan masalah yang sama, yang ujungnya bersedia menyatu dengan Mojopahit untuk bersama-sama menggapai sebuah kebesaran. Kepada Raja Dompo, aku persilakan untuk melanjutkan pemerintahannya sebagaimana biasa. Dengan persatuan dan kesatuan yang telah lama kita idam-idamkan, marilah kita cegah upaya apapun yang akan dilakukan Tartar yang tidak pernah berhenti berusaha menyelinap dan juga melebarkan kekuasaannya. Untuk para gadis cantik yang didatangkan dari Dompo, aku sangat berterima kasih. Namun, mungkin akan lebih baik jika para gadis itu tetap memiliki kebebasannya. Siapa tahu, para gadis itu telah memiliki calon suami masing-masing, telah menjalin cinta dengan lelaki dambaan masing-masing. Raja Dompo kini benar-benar terkejut. Pada mulanya, ia mengira dengan dibawa ke Mojopahit, kecil kemungkinan baginya untuk bisa kembali ke Sumbawa. Ia juga tidak lagi bermimpi akan tetap menjadi penguasa di wilayahnya. Raja Dompo juga merasa sedih melihat anak-anak gadisnya yang akan kehilangan kebebasannya. Namun siapa sangka Raja Mojopahit mempersilahkan ia kembali dan tetap menggelar kekuasaannya. Anak-anak gadisnya pun boleh dibawa pulang tanpa harus kehilangan kehormatannya. Hiruk pikuk kini terjadi ketika perhatian kemudian diarahkan kepada Tumenggung Nala yang oleh sang Prabu diminta mendekat. Selempang samir merah sewarna dengan warna darah yang tepat pada bagian tengahnya bertuliskan Sang Arya Wiramandalika Laksamana Punala diselempangkan melintas pundak dan dikancingkan di bagian pinggang. Prabu Hayam Wuruk kini tersenyum melihat semua orang begitu senang. Bahkan sebagian terlihat melonjak-lonjak kegirangan. Tepuk tangan pun kini bergemuruh ketika Prabu Hayam Wuruk memberi ucapan selamat dengan mengulurkan jabat tangannya. Tulisan yang terbaca jelas di selempang kain itu menjadi sebuah pertanda. Kini Nala telah naik pangkat menjadi seorang laksamana. Raja Dompo kini merasa dadanya kembali merongga. Beban berat yang semula disangga itu kini agak terkurangi. Raja Dompo akhirnya melihat menyatu dan menjadi bagian dari Mojopahit adalah bukan hal yang buruk. Dengan kekuatannya yang begitu besar, terutama di wilayah laut, Mojopahit memberinya jaminan keamanan yang menyebabkan beberapa negara tetangga di wilayah Dompo tidak lagi akan berani menyerang dan menganggap Dompo sebagai musuh. Meskipun arti dari semua itu, Dompo telah terjual dan menjadi jajahan dari negara di Jawa, yaitu Wilwatikta. Beberapa saat setelah pasewaan itu usai, dari sebuah punggungan yang menghadap ke barat yang untuk naik harus menggunakan tangga dan terletak di depan rumah Buddha yang beratap 3, alun-alun istana terlihat amat jelas. Bahkan dari tempat itu pula, pintu dan jendela rumah Menteri Amawa Pinitua juga terlihat amat jelas. Gajah Mada yang berdiri di punggungan itu
sering merasa kurang nyaman melihat keberadaan rumah di depan alun-alun itu. Gajah Mada berpendapat alun-alun mestinya terbebas dari rumah-rumah. Akan tetapi rumah itu dibangun ketika ia masih menjadi seorang patih di Kahuripan atas perintah dari mendiang Prabu Jayanegara. Rumah yang mestinya tidak berada di arah pandang dari Balai Manguntur itu antara lain adalah rumah para menteri pegawai yang menempati luar dinding dan rumah Batara Narapati. Namun kedua rumah megah itu terlanjur berdiri di sana. Usulan yang pernah ia ajukan untuk memindah rumah-rumah itu mendapat tentangan amat keras dari Dyah Wiyat dan Sri Gitarya. Padahal banyak orang sependapat bahwa keberadaan rumah di depan Balai Manguntur itu, baik di dalam pagar maupun di luar pagar, tidak nyaman untuk dipandang mata. Seharusnya pandangan mata yang diarahkan dari tatak rambat Balai Manguntur tidak tertahan bangunan apapun. Ditemani oleh Brahmana Smaranata, Gajah Mada kini menyapu alun-alun dengan pandangan matanya. Gajah Mada mengajak Brahmana Smaranata untuk naik ke punggungan itu dengan sebuah maksud. Gajah Mada yang dibayangi oleh rasa penasaran atas sosok dari Ajar Wintiasmerti yang pernah muncul dan menemuinya, yakin bahwa Brahmana Smaranata adalah tempat yang tepat untuk bertanya hal itu. Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan, Bopo. Mungkin Bopo Smaranata bisa memberi jawaban atas teka-teki dan berbagai pertanyaan yang mengganggu benakku akhir-akhir ini. Brahmana Smaranata tidak merasa harus segera menjawabnya. Ia mempersiapkan diri untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh sang Gajah Mada. Apakah Bopo pernah mendengar nama Ajar Wintiasmerti? Tanya Gajah Mada. Raut wajah Brahmana Smaranata kini sedikit berubah. Keningnya yang keriput kini agak mengerut. Pertanyaan itu agak mengagetkannya. Namun Brahmana Smaranata memang menyimpan sebagian jawaban meskipun belum jawaban menyeluruh. Ia hidup di zaman Prabu Batara Narasingha, balas Brahmana Smaranata. Tajam sekali kini Gajah Mada dalam memandang. Menurut Bopo, bagaimana caranya supaya aku bisa bertemu dengan orang itu? Tanya Gajah Mada. Brahmana Smaranata kini merasa belum jelas. Maksudku bertemu dengan Ajar Wintiasmerti. Gajah Mada kini menjelaskan. Brahmana Smaranata kini memamerkan raut mukanya yang sedikit terlihat aneh. Nak Mas Mangkubumi menganggap cerita tentang Ajar Wintiasmerti itu benar-benar ada. Nak Mas Mangkubumi, apakah percaya pada hal itu? Tanya Brahmana Smaranata. Gajah Mada kini mengangguk. Puluhan ekor merpati kini terlihat terbang bersama berarak dampiak-dampiak yang segera ditepuk tangani oleh para prajurit. Disemangati macam itu, burung-burung itu mengayu udara dengan menggenjot seluruh kekuatannya. Terjadilah kini saling balap di antara mereka, berebut saling mendahului dan masing-masing berusaha tampil sebagai yang terdepan. Tidak banyak orang yang percaya pada cerita tentang Ajar Wintiasmerti, kata Brahmana Smaranata. Gajah Mada kini memandang wajah Brahmana Smaranata dengan tatapan mata yang tidak berubah. Bagaimana dengan Bopo sendiri? Apakah Bopo juga tidak percaya dengan keberadaannya? Tanya Gajah Mada. Brahmana Smaranata yang semula memamerkan wajah datar akhirnya kini terlihat tersenyum. Namun senyum yang mengembang itu kini tetap menyimpan tanda tanya, teka-teki yang membutuhkan sebuah jawaban. Aku hanya mendengar ceritanya
Katanya, Ajar Wintiasmerti merupakan induk dari beberapa gelintir orang yang menguasai ilmu kanuragan dan kadikdayan. Orang-orang luar biasa itu kemudian menjadi pagar yang melindungi dan mengelilingi mendiang Raden Wijaya. Wirota Wirogati yang menggunakan kemampuannya untuk malang melintang menjadi seorang maling budiman. Pamandana, Sorahandaka, Ronggolawe, Pawagal dan Medang Dangdi adalah orang-orang yang berurusan dengan Ajar Wintiasmerti. Entah imbal balik macam apa yang harus mereka bayar untuk bisa menguasai ilmu yang aneh-aneh itu, ujar Brahmana Smaranatha. Gajah Mada menyimak dengan seksama. Brahmana Smaranatha akan melanjutkan tuturannya, tetapi riuh rendah yang berasal dari tepuk tangan prajurit yang menjaga pintu gerbang Purwaktara dan pintu gerbang utara kini telah menyita perhatian. Tepuk tangan itu bergemuruh ketika barisan burung merpati yang melayang dari arah timur mendadak menukik dengan tajam dan melesat amat cepat. Ia kemudian mendarat di Mandopo yang berada di halaman rumah para abdi Raja Pakuan. Apalagi pada saat yang bersamaan, Ibu Suri Sri Kitaria dan Ibu Suri Diawiyat tengah melintas tidak jauh dari sana. Melihat tontonan yang menarik itu, Ibu Suri Sri Kitaria ikut bertepuk tangan dan menghadiahkan remah-remah jagung. Sejak masih remaja, Ibu Suri Sri Kitaria telah mengundang-undangkan peraturan bahwa siapapun tidak boleh mengganggu burung-burung yang dibiarkan hidup bebas itu. Burung-burung dara itu akhirnya menjadi burung-burung yang jinak dan tidak menganggap manusia sebagai sumber bahaya. Burung-burung itu bahkan bisa seenaknya hinggap di pundak siapapun yang lewat, dan ketika membuang kotorannya, ia lakukan itu dengan tidak peduli meskipun di pundak Ibu Suri. Sebenarnya, apa yang menyebabkan Nak Mas Mangkubumi tertarik kepada sosok Ajar Wintiasmerti itu, Nak Mas? Bertanya kini Brahmana Smaranatha. Gajah Mada masih mengarahkan pandangan matanya kepada Ibu Suri Sri Kitaria dan Ibu Suri Diawiyat yang membagi-bagikan remah jagung pada burung merpati kesayangannya. Aku hanya merasa penasaran, Bobo. Aku sangat tertarik dengan semua kemampuan itu. Terus terang, aku berminat dan ingin bisa menguasainya. Ada banyak pekerjaan yang bisa aku kerjakan dengan mudah jika aku menguasai ilmu kadikdayan itu. Perlahan-lahan Brahmana Smaranatha kini mengangguk. Sayangnya, aku tidak mempunyai petunjuk, Nak Mas. Pengetahuanku atas sosok yang menarik perhatianmu itu sangat sedikit sekali. Aku tidak bisa memberi arahan apa yang harus kau lakukan. Gajah Mada kini merasa kecewa manakala menyadari bahwa Brahmana Smaranatha ternyata bukan tempat bertanya yang baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh Brahmana Smaranatha atas sosok yang menyita perhatiannya sama sedikitnya dengan apa yang diketahui oleh Dang Acarya Nadendra. Agaknya keinginanku itu hanya akan menggantung sebagai sebuah keinginan, kata Gajah Mada dalam hatinya. Matahari yang memanjat naik telah menyebabkan udara kini terasa hangat. Tidak ingin menjadi penyebab Brahmana tua itu tersiksa, Gajah Mada kemudian mengajaknya turun untuk mendekati Ibu Suri Sri Kitaria yang tengah bercengkrama dengan burung-burung dara kesayangannya. Melihat Brahmana Smaranatha datang mendekat, Ibu Suri Sri Kitaria Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnuwardani dan Ibu Suri Diawiyat Raja Dewi Maharajasa segera memberikan penghormatannya. Dengan wajah bersih, Brahmana Smaranatha kini menerima penghormatan itu. Sementara itu, Gajah Mada bertanya-tanya dalam hatinya ketika ia memasuki istana kediaman Ibu Suri Sri Kitaria.
Pesan untuk menghadap kedua mantan Prabu Putri itu telah diterimanya melalui Gajah Sagara. Awalnya, Gajah Mada mengira Prabu Hayam Wuruk berada di tempat itu pula. Namun, ternyata hanya kedua mantan Prabu Putri yang menerimanya tanpa didampingi oleh Sri Kertawardhana dan Yang Parameswara. Dua orang prajurit yang memegang senjata tombak telanjang juga nampak siaga berjaga-jaga di depan pintu. Gajah Mada yang semula mengarahkan pandangan matanya ke halaman segera memusatkan perhatiannya kepada kedua mantan Prabu Putri yang memanggilnya. Mahapatih Gajah Mada kini sibuk menduga-duga persoalan macam apa yang akan disampaikan kepadanya. Akan tetapi dengan memeras kepala sekeras apapun, Gajah Mada tidak mendapat gambarannya. "Hamba mengaturkan sembah Gusti," ucap Gajah Mada sambil duduk bersila di tempat yang telah disediakan untuknya. Ibu Suri Sri Kitarya dan Ibu Suri Dyahwiyat kini duduk di dua buah kursi yang diatur berdampingan. "Gajah Mada," ucap Ibu Suri Sri Kitarya meminta perhatian. Dengan sigap, Gajah Mada kini merapatkan kedua telapak tangannya dan membawanya mendekat ke ujung hidung. "Hamba Gusti." Gajah Mada tidak menunduk. Tanpa merasa sungkan, Gajah Mada kini balas menatap pandangan mata kedua perempuan di depannya itu. "Kami memanggil Kakang bukan untuk membahas sebuah persoalan yang terlalu penting. Kami hanya ingin mengetahui bagaimana sikap Kakang terhadap Sunda Galuh," tambah Sri Kitarya. Gajah Mada kini segera mencuatkan alisnya. "Kami dengar Kakang menyertakan Kanuruan Gajah Enggon untuk mendampingi Patih Maturatna menuju Kawali." Pertanyaan itu kini datang dari Dyahwiyat. Gajah Mada kini termangu. Ia mencoba menduga kemana arah persoalan yang akan disampaikan oleh kedua mantan Prabu Putri itu. "Hamba Gusti, hamba memang telah mengirimkan Nuruan Gajah Enggon untuk ikut ke Sunda Galuh." Kakak beradik mantan raja perempuan itu kini saling memandang. "Kenapa Kakang?" tanya Sri Kitarya. Gajah Mada siap menjawab dengan penuh keyakinan. "Yang pertama, kebetulan Mojopahit tengah mengirim utusan ke Sunda Galuh untuk menjajaki kemungkinan perjodohan antara sang Prabu junjungan hamba dengan anak Raja Sunda Galuh. Keikutsertaan Kanuruan Gajah Enggon setidaknya akan memberi jaminan perjalanan Patih Madu ke Sunda itu dalam keadaan aman. Di samping itu, Kanuruan Gajah Enggon memang membawa tugas yang telah hamba serahkan kepadanya." Sri Kitarya Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnuwardhani dan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa kini saling memandang. "Untuk apa itu Kakang?" tanya Dyahwiyat. Gajah Mada kini menatap Dyahwiyat dan Sri Kitarya secara bergantian. "Hamba tidak bisa tawar-menawar dengan Sunda Galuh. Telah beberapa kali hamba mengirim utusan ke Sunda Galuh, meminta agar Raja Sunda Galuh mengambil sikap. Namun selama ini, Raja Sunda Galuh hanya mengulur-ulur waktu, menunda dan menunda. Keikutsertaan Gajah Enggon adalah untuk memastikan bagaimana jawaban dari Raja Sunda Galuh," jawab Gajah Mada dengan tanpa ragu. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa kini menghirup tarikan napas berat dan hal yang sama juga dilakukan oleh kakak perempuannya. "Apakah Kakang Mahapati tidak menimbang bahwa saat ini sedang dikirim utusan ke Sunda Galuh untuk kemungkinan menjodohkan sang Prabu dengan putri Raja Sunda Galuh?" tanya Dyahwiyat. Gajah Mada kini mengalihkan pandangan matanya kepada Sri Kitarya. "Benar Kakang. Aku minta Kakang jangan membuat sebuah kebijakan
yang berbenturan dengan rencanaku berbesanan dengan raja dari Sunda Galuh, ucap Sri Gitarya. Mahapatih Gajah Mada kini merapatkan kedua telapak tangannya. Hamba Gusti, menurut pemahaman hamba, saat ini baru dikirim orang untuk melukis putri Raja Sunda Galuh. Masih belum ada keputusan apakah memang benar Sekar Kedaton Sunda Galuh yang dikehendaki oleh Sang Prabu sebagai seorang permaisurinya. Soal Sunda Galuh, sejak awal hamba telah sampaikan bahwa tidak ada tawar-menawar untuk penyatuan seluruh negeri di wilayah Nusantara ini. Seluruh wilayah di Nusantara telah bergabung dengan Mojopahit. Dompo di Sumbawa juga telah menyatakan bergabung dengan Mojopahit. Lautan di Nusantara telah dijaga rapat oleh kapal-kapal perang Mojopahit, dan di setiap daratan telah berkibar bendera gula kelapa serta memasang lambang negara Cihna Gringsing Lebeng Luelaka. Namun justru di tanah Jawa, di belakang pekarangan kita sendiri, ada sepetak negeri kecil yang belum menyatakan bergabung dengan Mojopahit. Mojopahit menanggung semua biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga lautan. Sementara Sunda Galuh yang ikut menikmati kenyamanan itu tidak ikut memberikan sumbangsi apapun, Gusti. Sri Gitarya kini menghimpun tarikan napas amat berat. Kurasa salah jika Kakang Patih berpendapat Sunda Galuh tidak memberikan sumbangan apapun, Kakang. Ketika perang dengan Bali, Sunda Galuh ikut menyertakan ribuan prajuritnya. Sunda Galuh juga memberikan sumbangan tenaga dan juga bantuan ketika terjadi gempa, ujar Sri Gitarya. Namun Gajah Mada memiliki jawaban yang tangkas. Masih belum cukup, Gusti. Bukan sumbangsi macam itu yang dikehendaki oleh Mojopahit. Yang Mojopahit inginkan adalah Sunda Galuh segera bergabung dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Mojopahit. Maju bersama-sama, maju secara sewarna. Itulah sebabnya Kanuruan Gajah Enggon hamba kirim untuk mendapat kepastian jawaban yang telah diurul-urul sejak lama itu. Jawaban itu telah menyebabkan Sri Gitarya merasa tidak nyaman. Hal sebangun juga dirasakan pula oleh Dyah Wiyah. Sikap Mahapatih Gajah Mada terhadap Sunda Galuh yang demikian adalah benar-benar mencemaskan. Ada banyak alasan yang harus dipahami mengapa siokianya Majapahit tidak menyamakan Sunda Galuh dengan negara-negara yang lain. Jawa dan Sunda Galuh sedemikian dekat, kedekatan itu begitu dalam. Sangat sulit untuk membedakan orang Sunda dan Jawa kecuali hanya pada bahasanya dan sedikit perbedaan budayanya. Lalu lintas hubungan barat dan timur itu sudah sedemikian lancar dan menyentuh banyak segi. Orang Sunda Galuh banyak sekali yang memilih mencari penghidupan di Jawa, sebagaimana banyak sekali orang Jawa yang mencari nafkah di Sunda Galuh. Banyak pula orang Sunda Galuh yang memilih bersuamikan dan juga beristrikan orang Jawa, sebagaimana banyak pula orang Jawa yang berkeluarga dengan orang-orang dari Sunda Galuh. Perdagangan berjalan amat lancar, banyak sekali barang kebutuhan Mojopahit yang dipasok dari Sunda Galuh, sebagaimana banyak pula kebutuhan Sunda Galuh yang dikirim dari Jawa. Misalnya, kebutuhan atas gula aren di bidang pertanian saat ini banyak sekali orang-orang Sunda yang datang ke Mojopahit untuk belajar bercocok tanam padi. Sebaliknya, banyak sekali orang Mojopahit yang dikirim ke Sunda Galuh untuk belajar beternak ikan air tawar. Sebagian yang lain adalah para undaki yang tertarik mempelajari gaya rumah-rumah dari Sunda. Sebagai pribadi dan sebagai negara, Sunda boleh dibilang bukan orang lain. Sunda Galuh itu masih keluarga sendiri. Jadi seyogyanya janganlah Mojopahit sampai menyerang Sunda Galuh. Jangankan menyerang, bahkan hanya sekedar mengancam pun sudah sangat melukai hati mereka. Mangkubumi,
Ibu Suri Sri Kitarya kini menyebut pangkat Gajah Mada untuk meminta perhatiannya. Mahapati Gajah Mada kini merapatkan kedua telapak tangannya. Hamba Gusti. Aku sangat memahami apa yang kau lakukan selama ini adalah demi kebesaran Mojopahit dan demi kejayaan pemerintahan anakku. Kau telah bekerja keras meyakinkan banyak negara untuk mau bersatu menjadi negara bawahan Mojopahit. Namun aku mempunyai alasan untuk memintamu tidak mengusik Sunda Galuh, ucap Sri Kitarya. Gajah Mada kini mengerutkan dahi. Gajah Mada menunggu Sri Kitarya untuk melanjutkannya. Mohon ampun Gusti. Apa alasannya? Balas Gajah Mada. Kedekatan Sunda Galuh dan Mojopahit sudah sampai sedemikian rupa. Sunda Galuh itu adalah keluarga kita sendiri. Amat disayangkan jika persaudaraan itu tiba-tiba ternodai oleh keinginanmu yang menempatkan Sunda Galuh menjadi negara bawahan dari Mojopahit, jawab Sri Kitarya. Gajah Mada akhirnya manggut-manggut meskipun itu pendek. Hamba Gusti, menjadi sangat tidak sempurna pekerjaan hamba selama ini jika masih ada dua wilayah yang justru berada di tanah Jawa yang masih belum tunduk di bawah kekuasaan Mojopahit. Tidak hanya Sunda Galuh yang harus segera menyatakan tunduk di bawah pemerintahan Mojopahit, Sunda Pakuan juga harus menyatakan sikapnya. Hamba tidak akan membedakan Sunda Galuh ataupun Sunda Pakuan dengan negara-negara yang lain. Negara Bali misalnya, atau beberapa negara di Tanjung Pura yang akhirnya mau mengakui Mojopahit sebagai negara yang membawahi mereka. Sri Kitarya kini merasa lehernya tercekik. Sri Kitarya tidak bisa lagi memaksa Mahapati Gajah Mada untuk mengubah sikapnya karena kini ia tidak lagi berkuasa. Orang yang memiliki hak untuk memberi perintah kepada Gajah Mada hanyalah pada Prabu Hayam Wuruk. Namun sang Prabu yang masih muda itu mutlak berada di bawah kendali dari patihnya. Boleh dikata Prabu Hayam Wuruk hanya diberi hak untuk duduk manis di singgasananya, sementara Gajah Mada yang mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan yang nyaris tanpa batas kekuasaan. Gajah Mada pula lah yang sepertinya memegang hak atas Sabdo Pandito Ratu. Apapun yang dikehendakinya pasti harus segera terwujud.